Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dania hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema satunya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Ya. Untuk PPKN-nya, kompetensi dasar memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, mari kita simak pelajaran ini. Perilaku jujur, disiplin, dan giat bekerja. Nah, ayo, apa itu jujur? Ada yang tahu? Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur itu sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki sifat jujur, tapi harus dilatih sejak masih kanak-kanak, supaya menjadi suatu kebiasaan. Nah, apa saja sih manfaat perilaku jujur itu? Nah, ini adalah lambang Garuda Pancasila ya. Tadi perilaku jujur sesuai dengan sila pertama. Sila pertama lambangnya bintang. Nah, ini manfaat perilaku jujur. Apa sih manfaat perilaku jujur itu? Yang pertama, lebih disenangi dan dipercaya oleh orang lain. Mempunyai banyak teman. Hidup lebih tenang dan bahagia. Menjadi orang yang bertanggung jawab, lebih mudah mengatasi kesulitan. Apa saja contoh perilaku jujur itu? Ada yang tahu? Contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Kita harus berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Dan mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Ketika kita disuruh belanja di warung atau di toko, kemudian ada uang kembaliannya, kita harus mengembalikan uang tersebut kepada orang tua kita. Kemudian meminta izin ketika pergi ya. Sebelum pergi kita harus meminta izin. Seperti ketika kalian berangkat sekolah, nih contohnya. Ketika berangkat sekolah, kita pamit kepada orang tua. Selanjutnya, memberitahu nilai ulangan kepada orang tua kita. Nah, ketika sudah selesai ulangan, kemudian sudah dinilai oleh guru, dan nilai ulangannya dibagikan, jangan lupa untuk memberitahu nilai ulangan kepada orang tua kita. Kemudian di lingkungan sekolah, apa saja sih contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah? Ini contohnya, mengerjakan ulangan tanpa mencontek. Ya. Kita harus mengerjakan ulangan secara mandiri, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan tepat waktu. Ketika kita meminjam buku perpustakaan, ya sebaiknya kita harus mengembalikannya tepat waktu. Kemudian berkata jujur kepada guru. Nah, ini adalah contoh mengerjakan ulangan tanpa mencontek ya. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Apa saja sih contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat? Yaitu berkata jujur dengan teman, mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemiliknya. Nih, mengembalikan barang. Ya. Selain perilaku jujur, kita harus bersikap disiplin. Nah, apa itu disiplin? Ada yang tahu? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi kita harus taat pada peraturan yang berlaku di lingkungan kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya pekerjaan selesai tepat waktu, hidup menjadi lebih teratur dan tertib, lebih percaya diri dan mandiri. Nah, ini contohnya. Ketika kita mendapatkan tugas dari guru atau dari orang tua, ya kita harus segera menyelesaikan pekerjaan itu, jangan ditunda-tunda. Nanti pekerjaannya akan bertambah banyak. Tapi kalau langsung kita kerjakan, maka cepat selesai dan hidup kita menjadi lebih teratur dan tertib. Apa sih contoh perilaku disiplin dalam kehidupan kita?
Disiplin di rumah, tidur dengan bangun tepat waktu, belajar tepat waktu, membantu orang tua, beribadah tepat waktu, menjaga kebersihan rumah, dan makan tepat waktu. Ini contohnya. Ketika kalian belajar, harus belajar tepat waktu. Dan ketika makan juga harus tepat waktu. Waktunya sarapannya sarapan, waktunya makan siang ya makan siang. Jadi harus teratur. Kemudian ini membantu orang tua dan menjaga kebersihan di rumah. Kemudian sikap disiplin di jalan raya. Yang pertama, tidak menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, taat pada rambu-rambu jalan. Disiplin di sekolah, apa saja disiplin di sekolah? Taat terhadap tata tertib sekolah, ya. Masuk sekolah tepat waktu, melaksanakan jadwal piket, tidak membuang sampah sembarangan, dan ketika kalian akan keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Kemudian disiplin di masyarakat, nih. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengganggu tetangga. Itu tadi adalah contoh-contoh sikap disiplin. Tadi sudah belajar tentang perilaku jujur, sikap disiplin. Nah, sekarang giat bekerja keras. Apa itu giat bekerja keras? Giat bekerja keras adalah kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Manfaatnya apa? Yang pertama, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dapat menghargai waktu, mengembangkan potensi diri, melatih hidup mandiri dan disiplin, dan dapat meraih cita-cita. Pasti anak-anak kelas 3 punya cita-cita dan kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi dalam muatan PPKN kita sudah belajar untuk berperilaku jujur, bersikap disiplin dan giat bekerja keras ya. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Masih di tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kompetensi dasarnya mencermati kosakata dalam teks konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemarin kita sudah membaca ya di LKS ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Nah, di sini makhluk hidup itu bergerak. Apa sih itu gerak? Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian ya, dari tubuh. Ada 2 macam gerak. Yang pertama gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif ini gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, sirip. Manusia bergerak dengan kaki sehingga bisa berjalan, berlari, melompat. Ada hewan yang menggunakan kaki, misalnya kucing, sapi, kambing. Nah, mereka menggunakan kaki untuk tadi berjalan, berlari, melompat. Selain gerak aktif, ada juga gerak pasif. Nah, gerak pasif ini adalah menggerakkan sebagian tubuhnya. Jadi ini ditunjukkan pada tumbuhan. Contohnya gerak daun menguncup, gerak batang menghadap cahaya matahari, gerak akar mendekati sumber air. Jadi kalau gerak pasif itu hanya sebagian yang bergerak. Kalau gerak aktif seluruhnya, seluruh bagian tubuhnya bergerak. Tempat ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada harimau yang sedang berlari. Ini menggunakan kaki, jadi bisa berlari atau berjalan. Ini disebutnya gerak aktif. Ini juga paus sedang berenang. Burung elang terbang. Nah, selain bergerak, makhluk hidup juga bernapas. Apa sih alat pernapasan makhluk hidup?
alat pernapasannya pasti berbeda-beda. Contohnya, alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Ada juga hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, seperti kucing, harimau, gajah, sapi, kambing, paus, dan lumba-lumba. Sedangkan burung juga bernafas dengan paru-paru tetapi dibantu pundi-pundi udara yang fungsinya menyimpan udara yang digunakan pada saat terbang. Dan insang ini adalah alat pernapasan pada ikan. Nah, serangga juga bernafas menggunakan apa? Trakea. Contoh serangga ada belalang, kupu-kupu, nyamuk, lalat. Cacing, sedangkan cacing ini bernafas melalui permukaan bumi. Tadi manusia, hewan. Nah, sekarang tumbuhan. Tumbuhan ternyata juga bernafas. Alat pernapasannya adalah stomata dan lentisel. Stomata itu mulut daun, lubang-lubang kecil yang berada di bawah permukaan daun. Sedangkan lentisel adalah lubang-lubang pada batang. Ini fungsinya sebagai alat pernapasan. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di kelas tinggi. Nah nih, manusia bernafas, menghirup oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ikan bernafas menggunakan insang di sini. Dan belalang bernafas menggunakan trakea. Namanya stomata, alat pernapasan pada tumbuhan, stomata. Lubang-lubang kecil pada permukaan daun. Kemudian ada juga lentisel. Kalau lentisel itu lubang-lubang kecil pada batang. Selain bisa bernapas, makhluk hidup tuh mengalami pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tinggi nih. Misalnya kalian nih ketika bayi ya, dan balita, kanak-kanak menjadi anak-anak, remaja menjadi dewasa, mengalami pertumbuhan. Ya. Berat badan bertambah, tinggi badan juga bertambah. Manusia mengalami pertumbuhan. Selain manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan. Contohnya ayam, mulai dari telur, ya kan? Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayamnya bertumbuh lama-lama menjadi ayam dewasa. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan, dimulai dari biji, kemudian berkecambah, kemudian menjadi tanaman yang kecil, dan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Selain makhluk hidup bertumbuh, makhluk hidup juga berkembang biak. Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya agar terhindar dari kepunahan. Kucing berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Fungsinya untuk apa? Sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Di sini ada penggolongan makhluk hidup berdasarkan makanannya ya. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, contohnya sapi, kelinci, kuda. Sedangkan hewan pemakan daging disebut karnivora, contohnya harimau dan singa. Hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora, contohnya beruang, ayam, tikus. Nah, mari kita simak video berikut ini tentang penggolongan hewan berdasarkan makanan. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora.
Yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Nah, itu tadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Panda sedang makan bambu, ada burung yang makan cacing. Nah, selain membutuhkan makanan dan air, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan dapat berupa cahaya, suhu, air, sentuhan, suara, bau, atau makanan. Nah, ini contohnya. Kita akan menutup mata ketika silau. Dan daun putri malu akan menguncupkan daunnya ketika disentuh. Kaki 1000 akan menggulung ketika disentuh. Dan makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ini contohnya, daun putri malu. Pernah nggak kalian melihat daun putri malu? Kita simak video ini. Nah, ini lihat. Ketika disentuh akan menguncup. Jadi kalian pernah melakukan. Ketika disentuh akan menguncup. Nah, demikian yang dapat Bunia sampaikan untuk materi pelajaran kali ini. Jangan lupa untuk berlatih di rumah ya. Ini adalah tugas dari Bunia. Untuk muatan PPKN, kerjakan LKS halaman 25, nomor 1-5, dan tabel contoh perbuatan jujur dan contoh perbuatan disiplin yang pernah kalian lakukan. Kerjakan di buku tugas PPKN, jawabannya saja. Dan untuk muatan bahasa Indonesia, kerjakan LKS halaman 11, ayo berlatih, nomor 1-5, dan ayo menulis, nomor 1-5. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia, jawabannya saja ya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Bunia seperti biasanya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.